وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa ya Rasulullah. Ada yang nanya belok-belokin aja nih, nggak apa-apa ini yang depan nih, arahin ke yang nanya. Kalau ada yang nanya sambil diambil dari sini juga. Ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nawasil al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadli wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Azizah serta keluarga. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh Mahfid Quran Majlis Miftahul Jannah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan karunia, anugerah dan nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang semacam ini Allah senantiasa curahkan kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan, yaitu daripada kitab Bulughul Maram hadis ke-69, masih bab
nawaqidul wudu, bab yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudu dan terkait dengan apapun dan tentang wudu. An Sayyidina Jabir bin Sumrah atau Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawadda min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawadda min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslimun. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Kufah, Basrah, di Kufah. Dia melewatkan hadis 166 hadis. Begitu. Beliau menceritakan anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang sampai Nabi. Habis itu ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Atawadda min luhumil ghanam, apakah saya harus ambil air wudu lagi setelah saya makan daging kambing? Kata, ini pertanyaannya. Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ta, terserah. Terserah, mau ambil wudu boleh, tak ambil wudu boleh, begitu bahasa kita ini. Qala, habis itu dia tanya lagi, atawadda'u min luhumil ibil, apakah saya harus ambil air wudu lagi kalau saya habis makan unta, daging unta? Qala na'am, Nabi katakan ya. Gitu. Nah, kalau kita dengar dari hadisnya, zahir hadisnya, kalau orang makan daging kambing, wudunya gak batal, boleh dia wudu, boleh enggak. Kalau kita dengar zahirnya. Kalau makan daging ibil, unta, maka harus wudu lagi, batal berarti wudunya. Kalau kita lihat hadis, zahir hadisnya, begitu. Jadi zahir hadisnya semacam itu. Nah, ulama dari hadis ini mengatakan tidaklah membatalkan wudu seseorang yang setelah memakan daging kambing. Sebab dia lihat jawaban Nabi SAW, in syi'ta, terserah. Artinya bahkan disebutkan hanya sunnah kalau dia mau ambil air wudu lagi, tajdid wudu, begitu. Tajdid wudu, boleh-boleh aja tajdid wudu, enggak habis makan daging kambing pun boleh kalau tajdidul wudu, begitu. Jadi makan daging kambing, kompak ulama katakan tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang makan daging unta. Jarang-jarang makan daging unta di sini. Untanya nggak ada di sini, adanya kebun binatang doang. Mungkin kalau kita lagi umroh atau haji, kita cobain makan daging unta, wudunya kita batal apa enggak? Begitu. Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat, dan juga salah satu ulama besar dari Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i, adalah Imam Nawawi. Ahli fikih, keilmuannya luar biasa. Punya pendapat bahwasanya orang yang habis makan daging unta, wudunya batal berdasarkan hadis ini. Tapi ada hadis yang lain nanti yang menopang, yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan wudu. Di antaranya jumhur ulama, sebagian besar ulama, begitu selain dari Imam Ahmad bin Hanbal,
mengatakan tidak batal wudunya seseorang yang habis makan unta. Dan ulama ini berpendapat, jumhur ulama mengatakan bahwasanya ini hadis menunjukkan makna lughawi dari wudu, yaitu al-madmadatu, kumur-kumur. Jadi kalau habis makan unta nggak wajib wudu lagi, sebab wudunya nggak batal. Hanya saja dianjurkan untuk dia kumur-kumur, sebab banyaknya lemak atau gaji berminyak begitu. Banyaknya minyak kalau orang habis makan daging onta, sehingga dianjurkan dia kumur. Jadi makan daging onta tidak membatalkan wudu. Semua, bahkan Imam Syafi'i, mau makan apapun tidak membatalkan wudu. Bahkan seandainya makan makanan yang haram, bahkan daging cicak misalnya. Ada orang makan daging cicak? Kalau biawak, ada orang makan daging biawak. Ya, orang makan daging biawak, makan daging ular, batal wudunya. Hanya saja yang dimakan haram. Begitu. Kadang-kadang orang gampang banget makan, dapat biawak di kali, sayang nih makan aja sekalian buat obat gatal nih, pas gatal nih, tiba-tiba gatal, baru dapat biawak, tiba-tiba langsung sakit gatal, gitu. Cari pembenaran. Walaupun dia harus makan daging biawak, harus dengan konfirmasi dari dokter ahli yang mengatakan dia harus makan biawak karena nggak ada obat lain. Harus dilegalisir, dikasih perintah dari dokter ahli, begitu baru boleh makan biawak. Memang ada Nabi SAW di hadis yang lain pernah mendiamkan sahabatnya makan biawak ketika dijamu suatu jamuan, ada daging biawak. Nabi tanya, ini apa? Ini daging biawak. Nabi bilang, hadza laisa bi ardi qaumina, ini di kampung saya nggak makan beginian, kalau bahasa kita gitu. Nabi nggak makan, tapi sahabat Nabi ada beberapa yang makan dan dibiarkan. Namanya ikrar atau takrir. Ikrarnya Nabi juga menjadi landasan hukum. Ikrarnya Nabi, sabdanya, ucapannya Nabi, perilakunya Nabi, semuanya itu menjadi landasan hukum. Nah, biawaknya model bagaimana? Itu biawak gurun, modelnya bantet begitu, lebar begitu badannya, nggak panjang gitu. Ada dicari di Google mungkin gambarnya, bantet bule dia, putih, agak putih begitu. Warnanya nggak hitam, warnanya putih gitu. Jadi bukannya albino. Kalau albino tikus putih itu. Ini agak lebar dia, badannya lebar gitu. Ada. Kalau yang begitu biawak yang dibolehkan. Kalau biawak yang dikali-kali, dibolehkan itu. Lagi biarin biawak ada di kali, jangan dibunuhin, sebab dia makan telurnya ular. Kalau biawak yang dibantai, akhirnya sungainya banyak ular. Begitu, biarin aja udah, jangan diaru-aru. Biawaknya jangan diaru-aru. Jadi makan makanan tidak membatalkan wudu, kecuali minuman keras sampai mabok. Batalnya karena maboknya, bukan karena minumnya. Batalnya karena hilangnya akal. Gitu. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Gimana kalau rokok?
Nah, ada pertanyaan cakep nih. Gimana kalau orang punya wudhu, habis itu dia merokok? Apakah wudhunya batal? Nah, rokok enggak batalin wudhu. Rokok enggak membatalkan wudhu karena enggak termasuk dari 4 macam yang membatalkan wudhu. Jadi rokok enggak batalin wudhu. Kita enggak ngomongin hukumnya. Kalau hukumnya terserah dah, mau dikata apa juga. Kalau rokok terserah dah. Sebab kalau dijawab banyakkan yang ngamuk daripada yang setuju, ya kan? Kalau dijawab banyakkan yang ngamuk dibandingkan yang setuju. Jadi kalau rokok terserah dah, begitu. Terserah mau bagaimana, terserah dah rokok. Yang jelas ngerokok nggak batalin wudhu, tapi dia membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Sebab sebelum dia ngerokok dia makan mie ayam dulu, kan gitu. Jadi rokok itu batalin puasa. Kecuali itu apa namanya, inhaler tidak membatalkan puasa. Inhaler apa fix tuh nggak batalin puasa kalau inhaler, sebab dia satu apa namanya, orang yang pakai inhaler itu bukan untuk menikmatinya, untuk ngobatin penyakitnya. Sebab orang sehat nggak mau pakai inhaler, sakit hidungnya. Itu dipakai orang yang sakit, dia pakai enak. Kalau orang sehat pakai itu nggak enak, begitu. Kalau rokok dan sejenisnya semua, apapun apa namanya, dihisap, membatalkan puasa dan tidak membatalkan wudhu. Sebab dia ada zat yang ketahuan, vape, rokok, sisa, semuanya itu membatalkan puasa. Ada lagi pertanyaan? Subuhnya terlalu siang, subuhnya jam 5 kurang 15. Jadi kayaknya udah siang banget, padahal masih gelap tuh. Mau nanya, mau ditanya nih? Ada lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita baca surah Fatihah. Kita niatkan, kita khususkan. Yang pertama adalah untuk almarhumin dari keluarga kita, khususnya Ibu Hajah Siti Aisyah binti Haji Muhammad Taufik Al-Gaiti, dan juga Ibu Aisyah binti Mi'un, dan juga Bapak Haji Abdul Hamid bin Haji Jawahir. Iya, 2 itu tadi. Dan seluruh dari keluarga kita yang sudah pulang rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Bapak Haji Abdul Hamid kemarin meninggalnya tanggal berapa? Tanggal 7, pas benar. Tanggal 7 Agustus meninggalnya. Ini berarti berapa tahun udah? 21 tahun. Udah 21 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Ya alhamdulillah, di khatamin setiap minggu. Itu ada, kalau nggak salah di mana itu? Di kitab Fathul Mu'in atau di kitab APB itu diceritain
ada pedagang punya orang tuanya meninggal. Pedagang punya orang tua meninggal. Terus ada seseorang yang mimpi orang tuanya itu orang. Dia mimpi orang tuanya keadaan di alam barzakh, dikubur. Nah, orang-orang rame-rame rebutan hadiah, rebutan paket gitu. Ada orang bawa paket, semuanya rebutan. Nah, ini bapak-bapak satu nggak ikutan, duduk aja santai. Terus nggak berapa lama orang ini bermimpi lagi. Mimpi lagi ketemu itu bapak-bapak. Sekarang di dalam mimpinya itu bapak-bapak ikutan rebutan juga, itu rombongan orang-orang yang pengen dapetin hadiah. Itu bapak-bapak rebutan juga ikutan. Akhirnya ditanya tuh, penasaran di mimpinya ditanya, kemarin gak rebutan, sekarang kok ikutan rebutan, kenapa tuh? Iya, saya tuh kemarin setiap hari saya punya anak di tokonya di pasar, dia baca setiap nggak ada pelanggan, dia baca Al-Quran nggak putus-putus, dihadiahin buat saya. Makanya saya nggak perlu lagi cari-cari hadiah, cari-cari paket-paket begitu, cukup dari anak saya. Nah, sekarang anak saya juga udah meninggal dunia, jadi nggak kirimin pahala lagi buat saya. Makanya saya ikut rebutan juga, ikutan juga begitu. Nah, terus ada lagi cerita, kalau nggak salah Habib Jinna juga cerita begitu. Orang bermimpi di perkuburan yang di situ orang-orang yang ahli kuburnya sedang diadab. Terus dia bacain Fatihah ke perkuburan itu, dia bacain Qul huwallahu ahad satu kali. Dia baca Qul huwallahu ahad satu kali. Dihadiahin buat seluruh ahli kubur. Gak berapa lama dia nyimpi lagi tuh, lihat ahli kubur itu semuanya terbebas dari siksaan, mendapatkan karunia nikmat. Terus ditanya satu orang, kemarin kok banyak ini disiksa, sekarang kok nggak ada siksaan segala macam? Akhirnya satu jawab, ya alhamdulillah, itu kemarin kita dapat kiriman bacaan Qul huwallahu ahad, sehingga kita semuanya dapat rahmat, dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kebagian dapat pahala dari huruf kepalanya waw. Kan waw ada kepalanya tuh. Enggak semuanya lengkap, kepalanya doang. Dapat pahala dari huruf kepalanya waw. Itu kepalanya aja bisa nyelamatin orang dari siksa kubur. Apalagi kita alhamdulillah tiap minggu kita khatam Quran, kita Fatihahin orang tua kita, kita sebutkan dalam hati kita nama-nama mereka yang mudah-mudahan orang-orang almarhumin dari keluarga kita semuanya bermesem-mesem di dalam kuburnya mendapatkan kiriman pahala dari kita semua. Amin, amin ya rabbal. Kita baca Fatihah, selanjutnya kita niatkan yang kurang sehat, Bapak Haji Mursyahid, terus juga ibunya Bang Koang, siapa namanya Bapak Mulu, Ibu Zubaidah, Bapak Ahmad, dan juga anaknya Ustaz Bambang ya. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, kesembuhan yang sempurna, afiat sempurna, biniyatu syifa wa siha wa tul umri fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pengajian kita dengan talqin zikir, saya mau sampaikan undangan dari Majelis Miftahul Jannah yang akan insyaallah besok malam Senin Ahad malam Senin besok tanggal 9 insyaallah pengajian bulanan Asmaul Husna yang insyaallah akan dihadiri Habib Ali Kuita juga Habib Ahmad bin Jindan insyaallah. Mudah-mudahan pada bisa hadir sehingga kita bisa meraih keberkahan dari anak cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari habis maghrib kita baca Yasin tahlil, kemudian habis isya kita langsung baca Asmaul Husna, Ratib Atas dan Asmaul Husna. Insyaallah kita tutup pengajiannya di jam 9 malam insyaallah. Habis itu kita ramah tamah makan kebuli dah insyaallah. Mudah-mudahan pada sehat bisa hadir semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Semoga dengan talqin zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين علينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من العاملين آمين. اللهم بهدي الفاتحة وبسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبمن أنزلت على الفاتحة بحق سيدة فاطمة وأبيها وبعدها وأمها وأخيها مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل دعانا واستجب رجانا ولا تخيب رجانا وبلغنا منانا واقض حاجاتنا دنيانا وأخرانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة دعواهم بها. سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم